teruslah bersyukur, karena jika kamu bersyukur, maka wajah tersenyum akan selalu terpancar di wajahmu. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran daring yang ke-14. Bersama Pak LG, hari ini kita akan membahas identitas trigonometri, di mana tujuan pembelajaran kita ialah siswa dapat menggunakan rumus identitas trigonometri dengan sukacita untuk menerangkan materi pembelajaran dengan gembira. Jadi harapan Bapak, semangat kalian terus membara, kalian bisa untuk menyelesaikan materi hari ini. Sebelum belajar, ini nama-nama dan foto-foto teman kalian yang mendapat nilai 100 di pertemuan daring yang ke-13. Terima salam Bapak, salam sehat dan salam SMP. Semangat fraternitas Dina. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi identitas trigonometri. Sebelumnya Bapak akan ingatkan dulu teorema Pitagoras. Kalau yang ditanya nanti di sini, A kuadrat itu apa hasilnya? C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau B kuadrat, C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, kalau C kuadrat apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Diketahui suatu segitiga ABC siku-siku di C. Misalkan sudut A sama dengan alfa radian, sudut B sama dengan beta radian, AB sama dengan C, dan AC sama dengan B. Selain perbandingan trigonometri dasar, temukanlah ekspresi antara sin alfa kuadrat dengan cos alfa kuadrat atau dengan tan alfa kuadrat. Ekspresi di sini maksudnya itu kombinasi dari simbol-simbol. Jadi bisa kalian gunakan simbol fungsi, simbol semua. Ini bisa dibalancekan dengan ini, dikombinasikan. Itulah dia maksudnya ekspresi di sini. Biar lebih jelas kita lihat. Di sini katanya siku-siku di C. Berarti sini C, A, B. AB sama dengan C. AB sama dengan C. AC sama dengan B. Berarti di sini A. Oke. Kemudian sudut A alfa, sudut B beta. Nih, selanjutnya kita buat dulu dia dengan sin. Sin alfa, sin demi A per C. Cos alfa, cosami B per C. Tan alfa, tan desa. Ya, desa A per B. Nah, dari sini akibatnya apa? Akibatnya ini maksudnya kalau kita buat ke bentuk lain gitu dia. Nah, kalau ke bentuk lain misalkan kita buat sin alfa kuadrat. Berarti masukkan nilai sin alfa. Sin alfa A per C itu yang dikuadratkan. Berarti apa ini? A kuadrat per C kuadrat. Kalau cos alfa kuadrat itu sama dengan masukkan B per C kuadrat sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Setelah kita mendapatkan ini, apa yang mau kita ekspresikan? Nah, gitu dia sekarang kan. Coba kita ekspresikan dengan tanda tambah. Ini kedua, dua ini. Kita buat. Berarti sin alfa kuadrat ditambah
cos alfa kuadrat itu sama dengan, masukkan alfa, nilai sin alfa tadi apa? Ya, A kuadrat per C kuadrat ditambah cos alfa tadi B kuadrat per C kuadrat. Ini sama dengan, penyebut sudah sama, sudah C kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sama dengan apa? Ya, sama dengan apa ini? A kuadrat tambah B kuadrat. Itu apa? Ini dia. A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Berarti yang di atas C kuadrat, di bawah C kuadrat. C kuadrat bagi C kuadrat sama dengan 1. Maka sin alfa kuadrat tambah cos alfa kuadrat sama dengan 1. Inilah dia rumus identitas yang pertama. Kalau misalkan ditanya nanti sin alfa kuadrat, berarti apa jawabannya? 1, tuan rumah, ini pindah ruas, kurang cos alfa kuadrat. Kalau yang ditanya cos alfa kuadrat, itu sama dengan 1 dikurang, pindah ruas kan, sin alfa kuadrat. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan ingatkan lagi dulu. Ingat katanya. Satu per sin itu apa? 1% kosekan. 1/cos sekan. 1/tan kotangen. Sin/cos tangen. Cos/sin kotangen. Nah, ini nanti akan membawamu untuk membuktikan rumus berikutnya. Kita buktikan. Kita bergerak dari sini. Berarti sin alfa kuadrat tambah cos alfa kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan dengan 1 per sin alfa kuadrat atau sin kuadrat alfa pun boleh. Samanya itu kan. Ingat, sin alfa kuadrat itu sama dengan sin kuadrat alfa. Sin alfa kuadrat kali 1 per sin alfa kuadrat. Berarti kan sin alfa kuadrat per sin kuadrat alfa tambah cos alfa kuadrat per sin kuadrat alfa sama dengan ke 1 kali ini. Berarti 1 per sin kuadrat alfa. Sin alfa kuadrat kan sama-sama ini. Berarti kalau sama dibagi dengan hasilnya ini apa? Sin alfa kuadrat dibagi sin kuadrat alfa kan sama. Maka hasilnya 1. Ditambah cos per sin. Cos per sin kotangen. Tapi ada kuadratnya. Berarti kotangen kuadrat alfa. Sama dengan 1 per sin. 1 per sin kosekan. Berarti kosekan kuadrat alfa. Inilah dia rumus identitas yang kedua. Jadi kalau nanti ditanya kotangen kuadrat alfa itu sama dengan apa? Kosekan kuadrat alfa dikurang 1. Kalau ditanya 1 sama dengan apa? Ya gampang, kosekan kuadrat alfa dikurang kotangen kuadrat alfa. Sekarang rumus yang pertama tadi, identitas pertama kita tulis lagi, tetapi kali ini kita kalikan dengan 1 per cos kuadrat alfa. Berarti apa ini? Ini kali cos kuadrat alfa. 1 per cos kuadrat alfa berarti sin alfa kuadrat per cos kuadrat alfa tambah cos alfa kuadrat per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Oke, bisa kita rubah. Sin per cos, apa tadi sin per cos? Tangen. Berarti ini tangen kuadrat alfa ditambah
Cos per cos 1 sama dengan 1 per cos. 1 per cos tadi secant, berarti ada kuadratnya secant kuadrat alfa. Kita dapatlah rumus identitas yang ketiga. Dari sini kalau misalkan nanti ditanya tan kuadrat alfa, berarti secant kuadrat alfa dikurang 1. Kalau ditanya 1, itu apa? Secant kuadrat alfa pindah ruas dikurang tangen kuadrat alfa. Coba periksa bukumu, ada di situ katanya tabel rumus identitas trigonometri yang nomor 3 halaman 179. Katanya di situ 1 itu tangen dikurang secant. Benar atau salah yang di buku itu? Kalau salah, apa jawaban sebenarnya? Taruh di kolom komentar dengan format nama kelas dan jawaban. Jadi, didapatlah rumus identitas trigonometri seperti gambar berikut ini. Kita masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakanlah bentuk berikut ini katanya. Yang A, tan X tambah sec X dikali tan X dikurang sec X, secant X. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti yang pertama dikerjakan nanti kan gini dulu. Yang kedua ini, ketiga ini, keempat gini. Oke, yang pertama tadi apa? Tan X kali tan X. Tan kuadrat X. Tan X kali min secant X. Min secant X tan X. Tambah secant kali tangen X. Berarti tambah secant X tangen X. Positif secant dikali negatif secant. Negatif secant kuadrat X. Ada yang bisa mati? Oke, ini bisa mati dengan ini. Selanjutnya, berarti hasilnya tangen kuadrat X dikurang secant kuadrat X. Nah, pertanyaannya, kan ini tadi secant kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat alfa, sedangkan ini tangen kuadrat X kurang secant kuadrat X. Kalau secant kuadrat X dikurang tangen kuadrat X hasilnya 1. Kalau ini tangen kuadrat X kurang secant kuadrat X hasilnya negatif 1. Itu makanya di buku salah. Jadi inilah alasannya dibuat di kolom komentar. Nggak pun ini nggak apa-apa kalau ada alasan lain. Yang B, tangen X dikurang secant kuadrat X per tangen X. Hah? Ya, gampang lah Pak, tinggal coret tangen X sama tangen X. Itu yang salah. Kalau penjumlahan, pengurangan tidak boleh langsung kita coret. Begitupun dia di atas, di bawah, kalau pengurangan dan penjumlahan tidak bisa kita langsung coret. Udah? Kita lihat. Berarti langkah pertama tangen X ini kan bisanya ini per 1, samakan penyebutnya. Berarti sama-sama tan X. 1 kali tan X. Langkah berikutnya, tan X dibagi 1. Tan X dikali tan X. Tangen kuadrat X. Tangen X dibagi tangen X. 1. 1 dikali min secant kuadrat X. Berarti min secant kuadrat X. Ini apa? Wow, udah ada di atas. Berarti min 1 per tan X. Berarti min kali 1 per tan X. Ya, kan gitu ini. Berarti min apa? 1 per tan. Kot tangen X. Ini dia jawabannya. Yang C. Ini mudah sekali. Cos X dikali cosecant X dikali tan X. Kenapa Bapak bilang mudah, Pak? Susahnya itu, Pak. Mudah. Coba kita buktikan. Cos X tetap cos X dikali cosecant. Kan bisa kita rubah jadi 1 per sin X. Kali tangen. Tangen tadi apa? Sin per cos. Tinggal matikan orang perkalian kok. Dapatlah hasilnya 1. Gampang kan?
Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu cos X kali cot X tambah sin X. Di sini penjebaknya adalah di tanda tambah. Makanya hati-hati, inilah dibilang tadi ekspresi tadi. Berarti ini apa? Cos X dikali cot itu apa? 1 per tan X, ya kan? Tambah sin X. Lanjut. Cos X kali 1 berarti cos X per tan X tambah sin X. Udah. Kita lanjut. Cos X per tangen. Tangen itu tadi apa? Sin per cos. Tambah sin X. Berarti ini apa? Cos X dibagi sin per cos. Biar enak dia. Mati cosnya. Siapa pula bilang mati? Harus kita ubah jadi kali dulu. Udah. Kalikan ke atas berarti jadi cos kuadrat X per sin X tambah sin X per 1. Kan sama ini kan? Oke. Lanjut. Kita samakan penyebutnya sama-sama sin X. Sin X bagi sin X. 1 kali cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Sin X bagi 1. Sin X. Sin X kali sin X. Sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan apa? 1 per sin X. 1 per sin X apa ya? Taruh di kolom komentar. Dengan format nama kelas, jawaban dalam kurung 2. Soal berikutnya, true or false, secant X dan sin X selalu bernilai sama di semua kuadran. Secant itu apa? 1 per cos. Cos dengan sin, katanya sin X. Apakah selalu sama? Asal saja tahu cara. Ini dengan ini. Sudah pasti beda. Berarti ini false. Itu aja dia. Ngapain ambil ribet? Ya kan? Satu lagi. Tan alfa lebih dari 0, sin alfa kurang dari 0 berada di kuadran mana? Katanya. Kalau tan alfa lebih dari 0 berarti positif. Sin alfa kurang dari 0 negatif. Di manakah tan positif sin negatif? Asal saja tahu caranya. Tahu di kuadran ke-3. Langsunglah dibilang kuadran. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Nah, kalian sudah bisa kan untuk menggunakan identitas trigonometri? Jadi, teruslah mengulang, berlatih agar kalian semakin memahami materi hari ini. Tetap semangat, pakai masker dan jaga jarak jika keluar dari rumah. Salam sehat dan salam efektif. Semangat, fraternitas, Dina.